Kembali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Lukman Plathan, teman-teman. Kayak ini saya akan mereview untuk oli-oli di sini ya, teman-teman ya. Jadi ada beberapa jenis oli dan merek oli ya di sini. Nanti kita akan review untuk satu-satu ya, teman-teman. Nah, ada dari motor, mobil dan mobil juga ya. Jadi ini perbedaannya ada yang oli mesin, bensin, diesel, oli matic, oli transmisi dan oli garden ya, seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita bahas untuk oli dari sini dulu ya. Kita ada oli merek dari Motul, untuk tipenya di sini HDX ya. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Nah, kira-kira ini gear ya teman-teman. Jadi peruntukannya memang untuk transmisi ataupun gardan. Nah, jadi teman-teman kalau untuk membedakan oli mesin ataupun oli bensin ataupun gardan bisa lihat dari speknya ya. Nah, biasa kalau untuk gardan itu dia ada spek di sini GL ya teman-teman ya. Jadi GL ada GL 2, 3, 4 dan 5. Jadi untuk yang ini GL 5 jadi yang paling tinggi ya, paling bagus ya. Untuk mereknya sih macam-macam, ada dari merek A, B, C dan sejenisnya. Di sini kita ada merek dari Moto. Oke. Jadi saya ingat lagi untuk yang untuk transmisi gardan dia speknya GL ya. Jadi kalau teman-teman lihat API GL, oh berarti ini peruntukan untuk mobil apa aja yang penting transmisi ataupun gardan ya untuk olinya. Oke, seperti itu ya. Untuk SAE nya kita bisa lihat teman-teman di sini untuk SAE 80W 90. Jadi untuk tingkat kekentalan memang untuk gardan transmisi rada kental ya teman-teman. Jadi speknya memang pakai yang sekitar 80-90. Ini udah multi grade ya. Jadi kalau biasa teman-teman lihat kan ada merek yang hanya satu doang ya, jadi seperti ini ya, 80W doang ya. Nah, itu monograde. Jadi teman-teman kalau yang ada imbuhan di belakang ini udah multi grade. Jadi dia lebih bagus ya untuk pelumasan ataupun peredam getaran yang tadi. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan komen aja teman-teman di kolom komentar. Nah, di sini dilengkapin juga untuk barcode-nya ya. Barcode dari mereknya tadi si Motul bisa di-scan teman-teman kalau ada aplikasi scannernya untuk mendeteksi barang asli ataupun palsunya. Ya kalau yang palsu dia mungkin barcode-nya agak kedeteksi ataupun dari tampak visualnya ya jelek ya teman-teman. Nah, ini segelnya masih asli ya. Ini nggak bisa dibuka karena barangnya masih baru ya teman-teman, seperti ini. Untuk yang tadi kan pertama API service ya teman-teman, ingat ya. Yang pertama GL. Nah, ada 1, 2, GL2 sampai 5 ya teman-teman, seperti ini. Nah, yang kedua tadi SAE. Jadi SAE itu untuk kekentalan ya. Jadi kental enggaknya. Nah, itu lihat manual booknya aja. Biasanya sih rata-rata sekitar 80W 90 di umumnya teman-teman. Nah, ini bisa dipakai juga. Ada yang 75 90, ada yang 70 80, macam-macam ya teman-teman. Nah, di sini untuk bahan dasarnya di sini teknosintetik ya teman-teman. Jadi dia campuran. Jadi antara mineral dan aditif ya. Kalau yang full sintetik itu biasa untuk mobil bensin yang untuk oli mesin ya teman-teman. Oke, ini teknosintetik. Jadi dia campuran bahan alami dan aditifnya tadi. Oke. Untuk harganya di sini biasanya sekitar, seingat saya sekitar hampir 185-an ya atau 200 di pasaran ya teman-teman. Cuman balik lagi ke penjual masing-masing ya, karena tiap tempat ataupun tiap penjual pasti berbeda. Kalau saran saya beli di tempat yang asli, barangnya biar terjamin keasliannya, ataupun beli di marketplace boleh asal yang marketplace-nya yang asli dari produknya ini ya teman-teman ya. Oke, atau bisa beli di bengkel terdekat yang memang yakin untuk keaslian. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang balik ke aplikasinya. Untuk mobil apa aja yang digunakan? Nah, untuk GL5 di sini dia peruntukan lebih cocok untuk ke gardan ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan mobilnya transmisinya manual yang pakai gardan, nah ini cocok nih GL5 untuk gardannya ya, karena untuk gardan itu memang untuk apa namanya beban bawaan ataupun kinerja dia lebih berat, jadi lebih disarankan pakai SAE yang seperti ini, dan API servisnya tadi harus yang paling bagus ya, J5 teman-teman. Nah, untuk merek sih Moto saya sangat rekomendasi bagus ya.
ataupun teman-teman bisa pakai merek yang lain seperti misalkan mobil. Nah, nanti videonya akan ada di video selanjutnya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk transmisinya pakai apa Om? Misalkan itu ya. Kalau transmisi itu minimal dia pakai JL4 ya. Jadi teman-teman misalkan, Bang saya pakai ini juga nih GL5, cocok gak? Ya pasti cocok juga karena GL5 kan dia paling tinggi. Nah, maksud saya itu untuk gardan ya, rekomendasi saran saya pakainya GL5. Kalau GL4 dipakai bisa nggak? Bisa juga, cuman memang untuk peruntukannya untuk melindungi gesekan supaya komponen lebih awet, lebih cocok kepake yang G5 tadi ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk cocoknya mobil apa nih teman-teman? Nah, mobil-mobil yang sport, SUV untuk kayak Pajero, Fortuner itu cocok ya pakai nih teman-teman, karena untuk akselerasi dan bebannya lebih pas. Kalau misalkan pakai buat Avanza gimana Bang? Bisa juga, bagus juga, jadi nggak ada masalah ya teman-teman. Jadi aman. Mau mobil apapun yang penting transmisi manual dan gardanya kondisi bagus, pakai yang ini aja cukup. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan komen ya teman-teman. Mungkin video saya nggak terlalu panjang. Untuk detail pertanyaan mungkin bisa ditanyakan aja di kolom komentar. Terima kasih. Mungkin sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Jangan lupa like, comment, subscribe.